Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi teori permintaan dan penawaran dalam Islam. Pengertian teori permintaan dalam Islam. Permintaan dalam ilmu ekonomi memiliki arti yaitu bahwa jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu, dengan anggapan hal-hal lain tetap sama. Konsep yang digunakan dalam teori permintaan perspektif Islam ialah ketika menilai atau menentukan komoditi, barang atau jasa bahwa tidak semua bisa digunakan atau dikonsumsi. Alasannya karena harus bisa membedakan antara komoditi, barang atau jasa yang halal dan haram. Pengertian teori permintaan dalam Islam. Permintaan dalam ilmu ekonomi memiliki arti yaitu bahwa jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu. Berikut adalah gambar kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi dari arah kiri menuju ke bawah, kemudian ke kanan atas dan bisa juga sebaliknya. Itu menunjukkan bahwa kemiringan yang positif. Hal ini terjadi karena adanya hubungan keterkaitan keduanya, yang mana saling berhubungan antara permintaan dengan harga. Konsumsi intertemporal konvensional. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang atau periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dengan tabungan, atau secara matematis dapat ditulis dengan Y sama dengan C ditambah S. Konsumsi intertemporal dalam Islam. Monzerkaf berusaha mengembangkan pemikiran mengenai konsumsi intertemporal dalam Islam dengan membuat asumsi sebagai berikut. 1. Islam dilaksanakan oleh masyarakat. 2. Zakat hukumnya wajib. 3. Tidak ada riba dalam perekonomian. 4. Mudharabah wujud dalam perekonomian. Dan yang kelima, pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Beberapa instrumen yang dapat mempengaruhi volume jumlah uang yang menentukan konsumsi periode 1 dan 2 meliputi: yang pertama, zakat. Pengenalan zakat pada periode pertama atau Z1 akan mengeluarkan jumlah uang atau M1 yang diperuntukkan konsumsi 1. Bila tidak ada tabungan atau peminjam pada periode 1, maka final spending atau konsumsi akhir sama dengan jumlah uang pertama atau M1. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, infak atau sedekah. Pengeluaran infak atau sedekah pada periode pertama akan mengurangi jumlah uang pertama yang dialokasikan untuk konsumsi pertama. Tidak ada tabungan atau peminjam pada periode pertama, maka final spending sama dengan jumlah uang pertama. Yang ketiga, rate of profit atau pendapatan bagi hasil. Apabila pada periode pertama ada sebagian jumlah uang pertama yang dialokasikan dalam bentuk tabungan yang diinvestasikan, maka final spending pada periode kedua atau FS2 sama dengan jumlah uang kedua ditambah dengan jumlah uang pertama yang ditabung ditambah dengan rate of profit. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Beberapa instrumen yang dalam konsep Islam, konsumsi intertemporal dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan. Oleh karena itu, persamaan pendapatan menjadi pendapatan sama dengan penjumlahan dari konsumsi dan infak lalu dijumlahkan dengan tabungan. Gimana? Pengertian dan hukum teori penawaran. Hukum penawaran atau the law of supply adalah hubungan positif atau searah antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berdasarkan ini, apabila harga meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Sebaliknya, apabila harga menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Satu hal yang patut kita ingat, hukum ini berlaku apabila semua hal lain atau selain harga kita anggap tetap atau konstan atau ceteris paribus. Kurva penawaran.
Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau dengan kata lain, kurva penawaran ini menampilkan grafik dari daftar penawaran. Hukum penawaran kadang disebut juga dengan hukum penawaran yang miring ke atas. Selain karena pengetahuan umum, terdapat alasan-alasan logis mengapa bentuk kurva penawaran miring ke atas. Alasan-alasan tersebut adalah profit, efek substitusi, dan hukum hasil marginal yang semakin berkurang. Biaya total atau total cost dan biaya marginal atau marginal cost. Biaya total atau total cost sama dengan TC. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi. Biaya marginal atau marginal cost sama dengan MC. Biaya marginal adalah tambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi satu unit. Fungsi marginal cost adalah tambahan biaya yang muncul untuk setiap tambahan output yang dihasilkan atau dihitung dengan rumus perubahan total biaya dibagi perubahan output. Surplus produsen. Produser surplus merupakan selisih antara total revenue dengan total variabel yang dapat dihitung dengan dua cara, yakni cara pertama dengan sistem matematis total, revenue adalah hasil kali P kali I, dan untuk total variable cost adalah hasil kali AVC dengan Q. Selisih keduanya dapat digambarkan dengan segi 4 yang diarsir, yaitu hasil kali antara P dikurangi AVC dengan Q. Untuk menghitung produser surplus dengan memperhatikan variabel cost untuk memproduksi satu unit output yang sama dengan marginal cost pada jumlah output satu unit. Tetapi, jika variabel cost memproduksi 2 unit output yang sama dengan marginal cost ditambah dengan satu output dan 2 jumlah marginal cost dan seterusnya sehingga menghasilkan FC I sama dengan MC1 ditambah MC2 ditambah sampai dengan MC I, yang secara grafis total variabel dapat digambarkan dengan daerah yang tidak diarsir yang berada di bawah kurva MC. Pengaruh pajak penjualan dan pengaruh zakat perniagaan. Pengaruh pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayar pada waktu jual beli atas barang-barang yang dikenakan saat pajak penjualan itu dilakukan. Pada umumnya, pajak penjualan dikenakan dalam bentuk suatu persentase tertentu dari hasil penjualan. Misalnya, pajak penjualan adalah 10% dari harga atau hasil penjualan. Pungutan pajak penjualan akan menyebabkan para pembeli harus membayar lebih tinggi untuk memperoleh barang-barang yang dikenakan pajak tersebut. Dari gambar tersebut, kita dapat peroleh keterangan bahwa profit mencapai keadaan maksimum ketika kurva MC2 sama dengan P ini terjadi pada tingkat produksi Q2. Secara paralel, kita dapat pula mengatakan bahwa produser surplus dengan adanya pajak penjualan lebih kecil dibandingkan produser surplus tanpa adanya pajak penjualan. Pengaruh zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila telah terpenuhinya dua hal. Yang keterangan gambar. Upaya memaksimalkan profit berarti pula memaksimalkan produser surplus dan zakat yang harus dibayar. Dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Profit. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.